tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. An Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu ahadan ba'daka wa fi hadithi Abi Umamah ghairaka ila akhir ayatnya. Dari Sufyan bin Abdullah As-Thaqafi radhiyallahu anhu ya berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu perkataan yang tidak perlu aku tanyakan lagi kepada orang lain sepeninggalanmu. Katakanlah kepadaku satu perkataan yang tidak perlu aku tanyakan lagi kepada orang lain sepeninggalanmu. Dalam hadis Abu Umamah dengan lafaz selain engkau. Maka Rasulullah SAW menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah lalu istiqomahkan. Katakanlah aku beriman kepada Allah lalu istiqomahlah. Keterangannya yang dimaksud lalu istiqomahlah adalah tetap berada di ketauhidan dan ketaatan kepada Allah. Yang dimaksud istiqomahlah adalah tetap berada di ketauhidan dan ketaatan kepada Allah. Selanjutnya adalah beriman kepada hal-hal yang sesudah mati. Dari Al-Barra bin Ayyib radhiyallahu anhu, ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengantar jenazah seorang laki-laki dari Ansor. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari Ansor. Sampailah kami di tempat penguburan, namun belum dibuat liang lahat. Rasulullah SAW duduk, kami pun duduk di sekeliling beliau. Seolah-olah ada burung hinggap di atas kepala kami, sangat tenang. Seakan-akan ada burung hinggap di atas kepala kami, yakni sangat tenang. Sedang di tangan beliau ada tongkat kayu yang beliau tusuk-tusukkan ke tanah. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan bersabda, berlindunglah kalian dari azab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur sebanyak 2 atau 3 kali. Beliau bersabda, 2 malaikat akan datang kepadanya dan mendudukkannya. Lalu bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu? Ia menjawab, Tuhanku adalah Allah. Yang keduanya bertanya, apa agamamu? Ia menjawab, agamaku Islam. Keduanya bertanya, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya bertanya kepadanya, bagaimana kamu bisa tahu? Bagaimana kamu kok bisa tahu laki-laki yang diutus kepada kalian ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia menjawab, aku membaca kitab Allah. Aku membaca kitab Allah.
Lalu aku beriman kepadanya dan aku membenarkannya. Maka seorang penyuluh dari langit berseru, hambaku benar, hambaku benar, hambaku benar. Maka hamparkanlah untuknya permadani dari surga dan berikanlah ia pakaian dari surga. Lalu bukakan untuknya sebuah pintu menuju surga. Maka angin dan bau harum surga pun bertiup kepadanya. Kuburan pun dibuka baginya sejauh mata memandang. Beliau melanjutkan, sesungguhnya orang kafir. Lalu beliau menceritakan tentang kematiannya. Rohnya akan dikembalikan ke jasadnya. Dua malaikat datang kepadanya dan mendudukkannya. Mereka bertanya, siapakah Tuhanmu? Ia menjawab, ha. Aku tidak tahu. Hah? Aku enggak tahu. Aku enggak tahu. Mereka bertanya lagi, apa agamamu? Ia menjawab, saya enggak tahu. Saya tidak tahu. Mereka bertanya, siapakah laki-laki yang diutus kepada kalian? Ia menjawab, orang kafir ini, saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Maka seorang penyeru dari langit berseru, ia bohong. Ia bohong, maka hamparkanlah untuknya permadani dari neraka dan berikanlah bagian dari neraka. Lalu bukakanlah untuknya sebuah pintu menuju neraka. Maka hawa panas dan angin yang amat panas pun bertiup kepadanya. Beliau melanjutkan, kuburnya pun disempitkan seperti tulang-tulang rusuk saling bersilangan. Allah. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang kematian orang kafir. Ruhnya akan dikembalikan ke jasadnya. Dua malaikat datang kepadanya dan mendudukkannya. Mereka bertanya, dua malaikat ini, siapakah Tuhanmu? Ia menjawab, aku enggak tahu. Orang kafir ini mengatakan demikian. Mereka bertanya lagi, apa agamamu? Ia menjawab, Dikatakan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, syaitan mengikat tengkuk salah seorang di antara kalian ketika tidur dengan 3 ikatan. Syaitan mengikat tengkuk kalian setelah salah seorang di antara kalian ketika tidur dengan 3 ikatan. Di setiap ikatan ia membisikkan. Di setiap ikatan ia membisikkan, malammu masih panjang, tidurlah kamu, tidurlah kamu. Malam masih panjang, tidurlah kamu, tidur, tidur. Jika ia bangun dengan mengingat Allah, terlepaslah 1 ikatan. Jika dia bangun langsung mengingat Allah, maka terlepaslah 1 ikatan. Jika ia berwudu, terlepaslah 1 ikatan lagi. Jika ia sholat, terlepas 1 ikatan lagi. Ia pun memasuki waktu pagi dengan penuh semangat dan kondisi jiwanya baik. Jika tidak melakukannya, ia memasuki waktu pagi dalam keadaan malas dan kondisinya jiwa pun buruk. Jika tidak melakukannya seperti yang di atas, ia akan memasuki semangat dan kondisi dalam pagi itu dalam keadaan malas, dalam keadaan kondisi jiwanya buruk. Ia belum mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dari Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, syaitan mengikat tengkuk salah seorang di antara kalian ketika tidur dengan 3 ikatan. Di setiap ikatan ia membisikkan. Di setiap ikatan ia membisikkan, malammu masih panjang, tidurlah, tidur, tidurlah kamu, tidur. Jika
Jika ia bangun dengan mengingat Allah, terlepaslah satu ikatan. Jika ia berwudu, terlepaslah satu ikatan lagi. Jika ia sholat, terlepaslah satu ikatan lagi. Ia pun memasuki waktu pagi itu dengan penuh semangat dan kondisi jiwanya baik. Ia akan memasuki waktu pagi dalam keadaan malas dan kondisi jiwanya buruk. Ia pun belum mendapatkan kebaikan. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat Ibnu Majah, maka ia memasuki waktu pagi dengan penuh semangat, kondisi jiwanya baik dan telah mendapatkan kebaikan. Jika ia tidak melakukannya seperti yang di atas, ia akan memasuki waktu pagi dalam keadaan malas, kondisi jiwanya buruk dan belum mendapatkan kebaikan. Niat amal dan sampaikan insyaallah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang amalan masjid. Bahasanya seseorang anak-anak seluruh anana amrotan kanat talqutul qadar. Ila akhir ayat. Dari ayat Anas radhiyallahu bahasanya seorang perempuan yang biasa memungut kotoran di masjid meninggal dunia, sedangkan Nabi SAW tidak diberitahu penguburannya. Nabi SAW bersabda, apabila ada yang mati maka beritahukanlah kepadaku. Beliau mensolatkan perempuan tadi dan beliau bersabda, sesungguhnya aku melihat di dalam surga karena ia suka memungut kotoran di masjid. Dari Anas bahwasanya seorang perempuan yang biasa memungut kotoran di masjid meninggal dunia, sedangkan Nabi SAW tidak diberitahu penguburannya. Maka Nabi SAW bersabda, apabila ada beritahukanlah kepadaku. Akhirnya beliau mensolatkan perempuan tadi dan beliau bersabda, sesungguhnya aku melihat di dalam surga karena ia suka memungut kotoran di masjid. Ya. Tentang fadilahnya Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, maka kedua ayat itu mencukupinya. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, maka kedua ayat itu telah mencukupinya. Dan siapa baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, maka kedua ayat itu telah mencukupinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Keterangan, maka kedua ayat itu telah mencukupinya, maksudnya adalah mencukupinya sebagai pengganti sholat malam. Ada yang mengatakan dapat melindungi dari syaitan. Ada lagi yang mengatakan menghindarkan dari mara bahaya. Bisa jadi keutamaan yang meliputi semua hal tersebut. Dari syahadat Rasulullah SAW bersabda, dari anak Asma binti Yazid radhiyallahu anha, Asma radhiyallahu anha, bahasanya Nabi SAW bersabda, Ismul Azam, yakni nama yang paling agung milik Allah, ada dalam 2 ayat ini. Ismu Azam dalam nama, yakni nama yang paling agung milik Allah, ada dalam 2 ayat ini. Ismul Afiyah hadini wa ilahukum lawahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Al-Fatihah Ali Imran Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, kami bersama
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu halaqah, dan ada seorang laki-laki yang berdiri sholat. Ketika ruku dan sujud, ia bertasyahud dan berdoa. Ketika ruku dan sujud, ia bertasyahud dan berdoa. Dalam doanya mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta badi'us samawati wal ardh nadadal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum faqal. Seorang laki-laki berdiri ketika rukuk dan sujud dan berdoa. Dalam doanya ia mengucapkan, Allahumma inni as'aluka, ila akhir ayatnya. Sesungguhnya aku memohon, yang artinya sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan wasilah. Surat tadi bahwasanya hanya milikmu-lah segala puji. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, yang memulia menciptakan langit dan bumi, yang maha mulia menciptakan langit dan bumi. Wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang maha mengurusi yakni makhluknya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh ia berdoa dengan Ismul A'zam yang apabila dia dimohon dengannya niscaya ia akan mengabulkan, dan apabila dia minta niscaya ia akan memberi. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, hal yang paling akhir yang diwasiatkan Rasulullah SAW kepadaku adalah ketika aku telah meletakkan kakiku di atas pijatan pelana, ialah baguskanlah akhlakmu kepada orang-orang, baguskanlah akhlakmu kepada orang-orang, baguskanlah akhlakmu kepada orang-orang. Dari Makbul rahimahullah, yang berkata, Rasulullah bersabda, orang-orang mukmin itu adalah orang yang tunduk dan lembut seperti unta yang jinak. Jika dituntun, ia tunduk, dan jika dilundukkan di atas batu besar, niscaya ia pun akan merunduk. Ya, subhanallah. Rasulullah bersabda, orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang tunduk dan lembut seperti unta yang jinak. Jika dituntun, ia tunduk. Jika dirundukkan di atas batu yang besar, niscaya ia pun akan merunduk. Orang-orang mukmin itu adalah orang yang tunduk dan lembut seperti unta yang jinak. Jika dituntun, ia tunduk, dan jika ia dirundukkan di atas batu yang besar, ia pun akan merunduk. Hadis riwayat Tirmidzi. Tunduk dan lembut, subhanallah. Oh, orang-orang mukmin itu adalah orang yang tunduk dan lembut seperti unta yang jinak. Keterangan orang-orang mukmin itu adalah orang yang tunduk dan lembut seperti unta yang jinak, yakni mereka sangat patuh terhadap perintah-perintah, larangan-larangan Allah, seperti halnya unta yang jinak. Orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang tunduk dan lembut. Pada kalian tentang orang yang haram atas neraka dan neraka pun haram atasnya, yaitu orang yang dekat dengan manusia tunduk dan mudah,
Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang haram atas neraka dan neraka pun haram atasnya, yaitu setiap orang yang dekat dengan manusia dan tunduk dan mudah. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang haram atas neraka dan neraka pun haram atasnya, yaitu setiap orang yang dekat dengan manusia, tunduk dan mudah. Hadis riwayat Tirmidzi. Nada niat amal dan sampaikan tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan orang muslim, tentang ancaman bagi orang yang mengganggu meninggalkan, ancaman bagi orang yang mengganggu orang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abi Jurai bin Sulaim ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah SAW, berikan wasiat padaku. Beliau menjawab, jangan sekali-kali kamu memaki seseorang. Ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, jangan sekali-kali kamu memaki seseorang. Ia berkata, sesudah itu aku tidak sekali-kali kamu memaki seseorang. Sesudah itu aku tidak pernah mencela seseorang pun. Berikanlah wasiat kepadaku ya Rasulullah, janganlah engkau memaki seseorang. Rasulullah SAW menjawab, janganlah kau memaki seseorang. Ia berkata, sesudah itu aku tidak pernah mencela seorang pun, baik yang orang merdeka maupun budak, unta ataupun kambing. Saya nggak pernah mencaci kepada siapapun, kepada manusia maupun kepada hewan. Sesudah itu saya tidak pernah mencela seorang pun, baik orang yang merdeka, budak maupun unta maupun kambing. Saya tidak pernah mencela. Dia bersabda lagi, janganlah kamu menganggap remeh suatu kebaikan. Berbicaralah dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Termasuk kebaikan. Berbicaralah dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, termasuk kebaikan. Tinggikanlah sarungmu sampai pertengahan betis. Berbicaralah kepada saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Kayak dadangnya berseri-seri terus. Naikkan sarungmu sampai, tinggikanlah sarungmu sampai pertengahan betis. Jika kamu tidak mau, tinggalkanlah sampai sebatas mata kaki. Jauhilah melebihkan kain sarung, karena hal itu merupakan kesombongan, sedang Allah tidak menyukai kesombongan. Jika seseorang mencela dan menjelek-jelekkan kamu dengan hal yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah kamu menjelek-jelekkan balik dengan apapun alasannya. Jikalau seseorang